Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan bagikan tutorial cara untuk membuat formulir online dengan menggunakan plugin WP Form. Untuk plugin yang digunakan ini menggunakan yang Pro ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama harus dilakukan adalah kita masuk dulu ke halaman dashboard website ya. Dan saya anggap Bapak dan Ibu sekalian di websitenya sudah terinstall ya plugin WP Form ini. Di tutorial ini kita akan belajar mulai dari membuat, mempublish sampai dengan nanti mendownload data dari hasil inputan formulir yang sudah kita buat. Baik, sekarang setelah masuk ke halaman dashboard website, silakan Bapak dan Ibu sekalian klik pada bagian menu WP Form. Diklik kemudian pilih yang add new ya, kita pilih add new, kita akan buat formulir yang baru. Nah, kita tunggu proses loadingnya, ini tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Kita tunggu nanti sampai dengan muncul halaman di mana kita bisa membuat formulirnya. Oke, sudah muncul. Yang pertama dilakukan silakan Bapak Ibu sekalian pada bagian name your form. Ini diisi dengan nama formulirnya. Misalnya PPDB gitu ya. Nah, PPDB online. Oke, ya, PPDB online. Oke, kalau sudah setelah diisi nama, selanjutnya kita pilih yang pada bagian bawah ini, pilihnya yang blank form. Create blank form. Nah, ini halaman di mana kita bisa buat formulirnya ya. Oke, di sini di bagian kiri ya, kiri layar ini ada banyak sekali ya Bapak sekalian bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan ya. Ada menu-menu yang bisa digunakan untuk membuat formulir, tinggal di drag aja ya. Yang pertama misalnya kita mau buat formulir PPDB online-nya itu menjadi beberapa bagian ya. Misalnya yang pertama data siswa, yang kedua data orang tua. Nah, kita akan coba ya. Kita kasih judul di halaman pertama itu data siswa. Nah, untuk buat judulnya kita buat ini, section divider. Oke. Kemudian kita klik ya, kita klik section dividernya. Setelah itu kemudian Bapak sekalian kita kasih nama. Misalnya di sini A data siswa ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan formulirnya. Oke, kalau sudah, Bapak sekalian kita kembali ke menu add field. Selanjutnya kita akan buat di sini nama lengkap siswa. Kita taruh di bawahnya ya. Kita buat nama lengkap siswa. Oke, nama lengkap siswa sudah. Nah, ini kita setting supaya kolomnya lebar ya. Supaya lebar kita klik pada bagian advance. Kemudian kita pilih yang large. Nah, kalau sudah kita kembali ke general. Nah, ini ada pilihan ya Bapak sekalian apakah kolom ini wajib diisi atau enggak. Kalau misalnya wajib diisi, Bapak dan Ibu sekalian tinggal klik aja, kita nyalain ya. Require-nya nih kita nyalakan. Oke, sudah ya. Sudah, selanjutnya kita buat habis data siswa, kita buat jenis kelamin ya. Kita buat jenis kelamin. Jenis kelamin. Kita modelnya multiple choice ya kalau jenis kelamin ya. Kita klik aja. Sini kita tarik ya. Nah, tarik boleh. Oke, kita klik lagi di sini. Sini jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan. Oke, ini kita hilangkan karena cuma ada dua pilihan Bapak sekalian. Oke, kita klik ini kalau wajib diisi, jangan lupa dinyalakan, scroll ke bawah pada bagian require-nya. Oke ya, sudah. Kemudian selanjutnya kita mau nambahin lagi apa? Habis jenis kelamin, agama ya. Agama misalnya agama, sini taruh agama ya. Agama. Agama. Kita ini wajib isi. Oke, setelah agama misalnya tinggi badan gitu misalnya gitu ya. Kita isi aja di sini ya. Nah, ini Bapak sekalian kalau sudah buat kayak gini, Bapak sekalian bisa duplicate juga ya. Jadi nggak perlu bolak-balik nyeting di bagian advance-nya ini. Nah, tinggal diklik aja, kemudian klik ini ada tombol apa gambar kecil ya. Duplicate fill. Kita klik aja Bapak sekalian. Oke, nanti sudah kayak gini tinggal ganti namanya aja. Oke, di sini kita buat misalnya tinggi badan ya. Tinggi badan. Oke, selanjutnya kita akan buat misalnya kolom alamat. Nah, alamat. Kalau alamat biasanya kan perlu kolom yang lebih lebar ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kolom yang lebih lebar. Nah, ini kan dulu ya, ini kolomnya kita lebarkan dulu yang tadi ya belum ya. Oke, untuk yang alamat misalnya kita pakai yang paragraf teks. Nah, ini kita nanti kolomnya jadi lebar kayak gini. Nah, di sini kita buat
alamat lengkap. Oke, alamat lengkap ini wajib diisi ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, anggap saja nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan ya, silakan bebas. Nanti bisa uji coba aja dari single line, paragraf. Oh, tanggal lahir kita buat belum ya? Kita buat misalnya tempat lahir sama tanggal lahir. Ini sini kita tambahin lagi deh satu ya. Sini tempat lahirnya. Tempat lahir. Ini kita lebarin. Kembali ke general, kita klik yang required ya. Oke, tempat lahir. Selanjutnya kita buat tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir bisa manual, modelnya teks kayak gini, atau bisa pilih juga di sini ada field yang memang khusus untuk tanggal ya, yang date and time. Kita geser aja kayak gini, kita drag, udah. Kalau sudah, di setting dulu ya Bapak sekalian, kita pilih formatnya yang untuk date aja, untuk tanggal aja ya. Nah, supaya munculnya kayak gini. Jadi yang muncul nanti hanya untuk tanggal, bulan, tahun. Nah, formatnya juga bisa kita pilih nih. Ini bisa tanggal, bulan, tahunnya, day, month, years ya. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian wajib diisi, kita centang ininya, dicentang. Oke, kalau sudah selesai, ini muncul tanda bintangnya. Oke, selanjutnya setelah data siswa, misalnya kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Setelah data siswa, kita akan buat halaman berikutnya. Ketika diklik next itu misalnya muncul data orang tua. Nah, kita buat page break ya. Ini kita pilih yang menunya yang page break. Ini page break kita tarik ke sini, taruh di sini. Nah, jadi nanti setelah ngisi data siswa ada muncul next ya, next. Nah, di sini. Oke, kita lagi misalnya di sini buat lagi nama orang tua ya. Nama ayah. Nama ayah. Oh ya, kalau misalnya mau datanya ada data nama ayah, nama ibu dan sebagainya, kita bisa juga misalnya tambahin tadi ya, kasih judul di atasnya. Nah, kasih judul di atasnya pakai section divider, kasih di sini misalnya data di sini adalah B data ayah gitu. Kasih judul gitu, bisa. Oke, Bapak sekalian kalau sudah selanjutnya misalnya anggapnya data orang tua ayah segala macam sudah ya. Data ibu, nik segala macam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian misalnya mau buat menu untuk upload data ya. Untuk upload data, kita buat ini menunya. Misalnya kalau dibuat page break lagi, kalau buat page break lagi ya tinggal ini klik ke sini. Jadi dia di halaman yang ketiga ya nanti. Setelah ngisi data ayah, next lagi baru misalnya yang untuk file-file downloadnya. Oke, kita taruh bawah sini ya tadi ya. Nah, setelah page break, ini download. Misalnya upload foto atau scan KK. Oke, ini contoh aja ya Bapak sekalian. Di deskripsinya kasih deskripsi misalnya maksimal file 2 MB, 2 MB, terus formatnya apa gitu ya. Format misalnya PDF, apalagi misalnya JPEG, nah, atau yang lainnya ya, bebas ya. Oke, kalau sudah Bapak sekalian, kita ke bawah lagi, ini kita buat di sininya ya. Kita pada bagian mark file size, ini kita buat 2 ya, kita buat 2. Jadi kalau dia misalnya nanti mau ngupload data lebih dari 2 mega, itu akan ditolak langsung oleh sistemnya. Kemudian pada bagian required, kalau wajib diisi, kita centang kayak gini. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah jangan lupa klik save ya. Nah, ini selanjutnya Bapak sekalian, ini kan formulanya udah jadi nih ya, udah jadi. Nah, kita akan buat notif ya, setelah kemudian user itu mengisi, nanti mereka misalnya dapat notif. Nah, pesannya bisa kita sesuaikan juga. Kemudian untuk tombol, ini tombol dulu ya, yang tombol submit, tulisannya kan submit. Ini bisa kita ganti juga. Nah, untuk gantinya, Bapak Ibu sekalian masuk ke menu setting ya. Di menu setting, ini pada bagian submit button diganti ya, diganti misalnya jadi kirim formulir. Kirim pendaftaran gitu aja ya, pendaftaran. Oke. Kirim pendaftaran. Kalau sudah jangan lupa di-save. Oke. Selanjutnya pada bagian notifikasi, ini di nonaktifkan aja ya untuk yang notifikasi email ya. Karena tapi ini bebas ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau pakai sistem notifikasi email juga boleh, ini dinyalain. Tapi ini untuk tutorial ini saya matiin aja ya. Kemudian pada bagian confirmation. Nah, ini di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah apa namanya?
user mengisi formulir, nanti setelah mereka kirim formulirnya, kita bisa munculkan pesan. Misalnya, terima kasih sudah mendaftar. Oke, di sini juga bisa Bapak Ibu sekalian tambahkan keterangan-keterangan ya, tambahin keterangan atau misalnya tambahin link, misalnya link apa? Link grup WA, misalnya setelah user mendaftar, Bapak Ibu sekalian mau kumpulin di satu grup. Nah, tinggal taruh aja linknya. Di sini misalnya klik di sini untuk gabung grup WA. Gitu. Tinggal klik ini, kemudian Bapak Ibu cari linknya, misalnya linknya apa gitu ya. Nah, kayak gini. Anggap Bapak sekarang sudah punya link WA-nya ya, link grupnya sudah punya. Ini disorot kayak gini. Udah, klik ini yang tanda ininya, tanda apa nih, rantai ya. Nah, kita paste linknya di sini. Nah, ini kalau udah nyala kayak gini, nanti apa namanya, user tinggal ngeklik aja, jadi lebih mudah. Nah, kalau hanya di copy paste linknya kayak gini, ini nggak bisa diklik. Nah, supaya bisa diklik, nah disorot kayak gini ya, di blok. Kemudian di ininya, apa namanya, bagian rantainya disorot, klik kayak gini. Nanti muncul kayak gini, baru di enter. Nah, dah. Ini baru bisa ya, baru bisa. Oke, kalau sudah jangan lupa di save. Oke, kita akan lihat ya, kita akan preview formulirnya. Nih, formulirnya sudah muncul ya tuh. Nanti juga ada kayak gininya nih, ada step 1 sampai 3. Nanti muncul kayak gini, naik dan seterusnya. Oke, sampai tahap ini untuk formulir sudah jadi kita buat. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya, kita akan masukkan formulirnya ini, shortcode dari formulirnya ke halaman. Misalnya kita akan buat halaman baru ya di sini ya. Halamannya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Ini nggak wajib ya Bapak sekalian, buat halaman baru ini nggak wajib. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah punya halaman pendaftaran sebelumnya yang sudah ada di bagian page ini, Bapak Ibu tinggal masukin aja shortcode-nya ya, tinggal masukannya shortcode-nya. Oke, sekarang kita akan masukkan, ini kan formulir pendaftaran sudah kita buat, kita akan masukin shortcode-nya tadi ya. Kita akan panggil formulir yang tadi. Nah, kita klik pada bagian add form ini. Ini kita lihat formulirnya di sini udah ada tadi ya. Ini formulir yang kita buat tadi ya, PPDB online, add form. Nah, nanti akan muncul shortcode kayak gini. Kalau sudah, jangan lupa dipublish. Oke. Kalau sudah dipublish, selesai. Ini formulir, halaman formulirnya sudah ada. Jadi kalau misalnya kita klik ya, kita coba view page ya. Ini akan muncul dia. Nah ini. Kayak gini. Jadi link ini yang bisa Bapak dan Ibu sekalian nanti bagikan kepada para calon pendaftar. Oke, sampai di sini selesai ya. Buat formulir sudah, kemudian buat link pendaftarannya sudah. Nah, selanjutnya Bapak sekalian kita akan kasih tahu caranya untuk mendownload entry data ya, atau data yang sudah di input oleh user. Nah, kita langsung praktik aja, kita isi dulu lah. Nama lengkap misalnya Pak Ijo, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, tinggi badannya 160, alamat lengkapnya Indonesia, dan lain-lain gitu ya. Tempat lahirnya misalnya Sintang. Nah, tanggalnya, nah tinggal pilih. Nanti tahunnya kan pilih sendiri ya. Nih, bisa milih ya. Misalnya tahun berapa? Nih, 1985. Tanggal nih, tik dah. Kalau sudah next, nah, ada desain lagi kan nama ayah. Nama ayah, misalnya Paiman. Kalau sudah next ya. Nah, upload. Oke, sudah upload ya. Oke, kita upload, kita cari apa aja ya. Misalnya filenya tadi apa, JPEG segala macam ya. Kita buat nih. Kita lihat ini, misalnya kita pilih aja ini satu file ya, untuk contoh aja. 2,9 ditolak tuh kan, karena tadi kita maksimal itu 2 mega. Jadi kalau dia 2,9 kayak gini kebaca, langsung ditolak oleh sistem. Cari yang lebih kecil. Oke, cari yang lebih kecil. Kita cari yang lebih kecil filenya. Oke, mana? Ini ya, misalnya. Kita coba, mudah-mudahan kecil ya. Oh, bisa 1,7. Nanti dia akan ada keterangan kayak gini, download selesai. Oke, kalau sudah kita kirim pendaftaran, klik. Oke, selesai. Nanti ada notif kayak gini nih. Terima kasih sudah mendaftar. Klik di sini untuk grup WA.
Oke, selesai ya sampai di sini. Setelah user mendaftar, selanjutnya kita akan sebagai admin kita mau download ya, mau download apa namanya itu entrian datanya. Nah, untuk melihatnya di mana Bapak Ibu sekalian? Kembali ke menu WP Form, klik di sini, bisa langsung ke menu entries, bisa ya. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini akan kelihatan nih berapa orang yang sudah mendaftar nih, all times ya. Kapan terakhir entry-nya? Nah, kita klik aja di bagian formulirnya sini. Nah, ini sudah muncul nih nama Paijo satu ya, baru satu orang yang mendaftar ya. Oke, kalau sudah ada datanya, selanjutnya kita akan ini ya, cara untuk ekspor datanya. Kita akan ekspor data. Jadi kita download data yang sudah masuk. Caranya kita klik ini export ya, export all kalau untuk pilihan semuanya ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa ini nih, bisa tentukan ya. Form mana aja yang kemudian akan kita download gitu ya, kita download filenya. Ini misalnya, nanti kalau misalnya kita hilangkan centangnya, nanti di formulir apa namanya, di hasil downloadannya ini data ini hilang. Misalnya untuk upload foto dan scan kakaknya nggak usah, yang model-model uploadan misalnya kita hilangin aja. Karena ini nanti bentuknya hanya link ya. Kalau misalnya kita buka di Microsoft Excel, kan nanti kalau hanya link-link aja kayaknya kurang ini ya. Tapi kalau misalnya mau dipakai semua juga boleh. Jadi untuk menonaktifkan atau memunculkannya tinggal di ini aja ya, tinggal diklik aja. Oke, kalau sudah scroll ke bawah Bapak sekalian, pada bagian export option, ini pilih yang ini, export in Microsoft Excel. Kalau ini nggak dicentang, nanti bentuknya dalam bentuk CSV, agak ribet ya nantinya harus ini. Jadi mendingan menurut saya dicentang aja ya, dicentang biar nanti ekspornya dalam bentuk Excel. Oke, kalau sudah kita langsung klik aja download filenya ya, download export filenya. Oke, sudah terdownload, udah ini kita klik kayak gini. Dan nanti munculnya dalam Microsoft Excel. Udah. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, ini loadingnya agak lama nih laptop ini, Bu. Oke, sudah muncul ya. Tuh. Nah, ini ada nama, ya nama lengkap siswa, jenis kelamin, agama, tinggi badan, alamat lengkap, tanggal lahir, date time-nya muncul juga, nama ayahnya muncul juga. Nah, ini salah satu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian itu yang link-linknya juga ikut di download, linknya muncul kayak gini dan apa namanya speech dari Excel-nya itu jadi lebar kayak gini ya, tuh jadi lebar, agak kurang enak. Nah, kita akan coba ya Bapak sekalian contoh yang kedua. Yang kedua ini kita ilangin nih yang satu yang bagian link-linknya ya, biar nggak ngelebar kayak gini ya, lebar kayak gini. Kita coba ya kalau misalnya kita ilangin nih pada bagian upload foto, linknya kita nggak ikut download juga, kita download lagi ya. Oke, yang kedua kita lihat kayak gini. Oke, tuh jadi lebih rapih ya. Nah, kalau yang model link tadi, kalau sama linknya juga di download, ya kayak gini hasilnya. Ini yang upload scan kakak tadi ya. Nah, ini link ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita copy paste ya, misalnya kita copy paste linknya, ini bisa juga kita misalnya langsung download juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita taruh di web browser, kayak gini,